Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dengan hormat Ibu Indriana selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma struktur data dan juga Mbak asisten dosen dari Ibu Indriana. Pada video kali ini kami dari kelompok 9 algoritma struktur data kelas A dari UGM ingin menyampaikan ataupun menjelaskan sedikit mengenai proyek kami, yaitu proyek sistem antrean penggunaan kendaraan operasional fakultas. Next. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kami di kelompok 9 perkenalan terlebih dahulu. Ada Dali Rozan Fadailah, saya sendiri Mikael Rafi Shalomsyah, ada Muhammad Zahir Ali, Kowil Fahmi, dan juga Wildan Davi Ramadan. Next. Sebelum kita masuk ke inti ataupun sistem proyeknya, alangkah baiknya kita kenali dulu sebenarnya kenapa ataupun apa yang mendesak orang-orang membutuhkan proyek ini. Nah, beberapa kegiatan akademik ataupun kegiatan lapangan itu membutuhkan yang namanya kendaraan operasional untuk pindah tempat sebagai sarana transportasi ataupun sarana pendukung. Tetapi seringkali kendaraan operasional tersebut itu terbatas jumlahnya. Tapi di sisi lain banyak permintaan penggunaan kendaraan tersebut. Jadi ada sedikit perbedaan, sedikit jomplang lah antara supply sama demand-nya. Nah, situ karena hal ini kadang bisa memicu konflik karena bentrokan jadwal antar pengguna. Dan semua hal ini bisa terjadi karena tidak ada namanya sistem. Dari sistem yang jelas, sistem yang terstruktur untuk mengelola semua hal ini. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya suatu sistem antrean untuk mengelola semua hal ini dengan baik dan terstruktur. Oke, next. Oke, selanjutnya ada tujuan proyek. Jadi, apa sih tujuan kita buat proyek ini? Jadi, yang pertama itu, kita mau mengembangkan sistem yang mampu atau bisa buat mengelola antrian penggunaan kendaraan operasional secara teratur dan terstruktur. Kemudian, yang kedua, kita mau menerapkan konsep struktur data, yaitu queue dan stack, dalam pengelolaan data antrean dan riwayat secara efisien. Kemudian, yang terakhir, kita mau mengimplementasikan program menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan struktur data berbasis linked list. Oke, next. Nah, selanjutnya ada struktur data. Jadi, struktur data yang kita gunakan di sini yaitu yang pertama ada queue untuk penyimpan antrian permintaan kendaraan sesuai urutan berdasarkan prinsip first in first out atau FIFO. Selanjutnya ada stack untuk menyimpan dan mengelola riwayat penggunaan kendaraan dengan prinsip first in first out. Dan yang terakhir ada linked list. Jadi linked list digunakan sebagai implementasi struktur data agar lebih fleksibel. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah alur program, di mana program yang kami buat memuat deklarasi struktur data. Yang pertama kali, struktur data ini digunakan pada sistem ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu permintaan kendaraan dan not linked list. Struktur data ini menggunakan request yang digunakan untuk menyimpan informasi permintaan kendaraan sesuai kebutuhan sistem, seperti nama peminjam, tujuan penggunaan, tanggal pemakaian, serta durasi berapa lama kendaraan ini akan dipinjam. Selain itu, kami juga menggunakan struktur data node yang digunakan untuk membentuk hubungan antar data dalam bentuk linked list yang memiliki pointer untuk menuju ke node berikutnya di dalam memori. Yang kedua, program kami juga memuat operasi menambahkan data ke antrean atau NQ. Operasi ini digunakan untuk menambahkan data permintaan ke kendaraan ke dalam antrean. Antrean menggunakan prinsip first in first out sehingga data yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu yang tentunya akan ditampilkan di bar paling atas. Program kami juga menggunakan operasi memproses data atau DQ dan push ke stack. Operasi ini digunakan untuk mengambil data dari antrean dan memindahkannya ke dalam stack sebagai riwayat. Data yang diambil dari bagian depan antrean, jika setelah pengambilan antrean menjadi kosong, maka pointer rear juga diatur ulang menjadi itu pointer. Selanjutnya, data yang telah diproses dimasukkan ke dalam stack menggunakan operasi push sehingga menjadi riwayat. Yang keempat, ada operasi pembaruan status pada riwayat. Sistem melakukan pencarian dari node teratas, top, hingga ke bawah. Jika ditemukan data dengan nama yang sesuai, maka status akan diperbarui sesuai input. Yang kelima adalah operasi ini atau program ini menggunakan operasi menampilkan data atau queue dan stack. Operasi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data antrean dan riwayat dalam format JSON. Sistem melakukan transversal pada setiap node, kemudian menggabungkan data menjadi string berformat JSON agar dapat digunakan oleh front end.
yang terakhir adalah program ini memuat operasi penampilan data terakhir, yaitu peak pada start. Operasi ini digunakan untuk menampilkan data terakhir yang telah diproses sehingga dia berada di paling atas bar. Data ini akan diambil dari node teratas stack karena stack menggunakan prinsip last in last out atau LIFO sehingga elemen teratas merupakan data terakhir yang diproses. Tuh. Secara garis besar, alur program menggunakan penambahan permintaan kendaraan, pemrosesan permintaan, pembaruan status, pemantauan data secara real time, menampilkan data terakhir yang digunakan oleh dua pengguna, yaitu admin dan user peminjam. Oke, next. Baik, mungkin kita langsung masuk ke demo program. Sebelumnya saya tambahkan ada dua hal yang penting sebagai penunjang dari front end menggunakan HTML, ada dua, yaitu dari sisi user atau dari sisi admin. Berikut adalah tampilan web dari sebelah kiri, yaitu adalah klien, dan sebelah kanan adalah admin. Terlihat sudah data-data dummy yang saya bikin sebelumnya. Sebelum itu saya akan tunjukkan demonstrasi bagaimana kalau kita mau mengajukan peminjaman. Saya isi nama, tujuan, terus tanggal, lalu durasi. Oke. Terlihat terupdate secara real time tanpa perlu menggunakan refresh karena web ini dirancang untuk melakukan auto refresh. Jadi ketika ada data baru yang masuk, maka data akan langsung terupdate, tidak perlu di refresh. Mari kita coba di sisi admin, mari kita coba setujui. Dan di sebelah sini akan update. Lalu ini kita tolak, terus ini kita setujui, ini kita tolak, ini kita setujui. Oke. Semuanya sudah terupdate. Di mana yang tolak kita tidak dapat melakukan proses berikutnya. Yang penting yang artinya program end, program sudah selesai. Terus yang fitur berikutnya adalah kalau kita mau mengembalikan mobil operasional. Lalu kita pencet kembalikan pinjaman. Kita klik OK. Maka di sini akan update konfirmasi kendaraan telah dikembalikan. Kita konfirmasi. Sudah berubah statusnya menjadi dikembalikan. Yang ini juga kita OK. Kita konfirmasi. Yang ini juga kita kembalikan. Agar ada konfirmasi. Oke. Untuk sementara program masih berada di localhost, belum di hosting, menggunakan GitHub, karena memang sepertinya belum dibutuhkan untuk melakukan hosting. Saya lanjutkan ke berikutnya, ke teman saya. Untuk bagian kesimpulan, yang pertama, implementasi struktur data queue dan stack menggunakan linked list terbukti efektif dalam mengelola antrian permintaan kendaraan. Kenapa efektif? Karena dengan menggunakan linked list, alokasi memori sistem jadi lebih dinamis. Antrian bisa bertambah atau berkurang secara fleksibel tanpa dibatasi ukuran memori yang kaku, seperti menggunakan array. Yang kedua, sistem berhasil menerapkan prinsip first in first out pada antrian permintaan kendaraan dan last in first out dalam penyimpanan riwayat permintaan yang telah diproses. Penerapan first in first out ini penting untuk memastikan sistem antriannya adil. Jadi siapa yang duluan pesan akan diproses lebih dulu. Sedangkan last in first out akan memudahkan admin supaya bisa melihat data peminjaman yang paling baru selesai di urutan paling atas. Yang ketiga, sistem mampu menangani proses utama dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Semua alur inti sudah berjalan lancar, mulai dari user yang mengajukan peminjaman, admin yang melakukan approve, sampai pembaruan status, semuanya bisa tereksekusi tanpa error. Keempat, arsitektur client server dengan C++ sebagai backend dan HTML atau CSS atau JavaScript sebagai frontend memungkinkan interaksi melalui web serta komunikasi data yang efisien menggunakan REST API dan format JSON. Intinya, perpaduan ini membuktikan bahwa meskipun logika utama program kita di C++, kita tetap bisa memberikan tampilan web yang modern dan user-friendly. Komunikasi antar keduanya terbukti stabil dan mulus. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.